Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam penuh dengan sukacita Natal bersama-sama dengan kita, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara, bersama-sama pada saat pagi hari ini, di perayaan Natal kita, bersama kita akan membaca firman Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus, terambil dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 23, yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Natal kita pada pagi hari ini adalah bertema Immanuel, Allah menyertai kita. Kekasih-kekasih Tuhan, setiap manusia saya percaya siapapun dia, latar belakang apapun dia, di dalam suku apapun dia, maka setiap manusia menginginkan di dalam kehidupannya untuk hidup berbahagia. Setiap kita manusia tidak ingin, saudara, menghadapi kesulitan. Tidak ingin kita menghadapi satu pergumulan di dalam kehidupan, masalah-masalah di dalam kehidupan. Karena kita semua menginginkan, saudara, bahwa hidup kita untuk berbahagia sepanjang masa. Tetapi saudara, yang hidupnya bahagia sepanjang masa itu hanya ada di dongeng, saudara. Hanya ada di dalam buku-buku cerita saja. Maka mereka hidup berbahagia selama-lamanya. Itu hanya dongeng. Bagi kita manusia, saudara, hidup berbahagia itu, saudara, kita hadapi dengan hal-hal pergumulan kehidupan. Nyatanya kita sampai dengan hari ini tidak pernah lepas dari masalah. Kita tidak pernah lepas dari persoalan, pergumulan. Bahkan terlebih di tahun 2020, saudara, kita menghadapi persoalan yang sama. Menghadapi gelombang yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Yang berdampak di dalam kesehatan kita. Yang berdampak kepada ekonomi kita. Artinya ini persoalan, pergumulan, krisis-krisis di dalam keluarga, rumah tangga. Bahkan saudara, di dalam catatan saudara yang saya baca, ada di salah satu kota di Indonesia, satu hari pasangan yang akan bercerai sebanyak 150 pasang. Dan mereka harus antri, saudara, di kantor pengadilan agama. Satu hari 150 pasang, satu kota. Saudara bayangkan berapa kota di Indonesia ini. Artinya angka perceraian, persoalan pergumulan itu terjadi, saudara. Ada di dalam masa-masa padang gurun, saudara. Ya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Kita tahu sejarah dari bangsa Israel, saudara, selama 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun, saudara. Tetapi Immanuel, Allah beserta mereka, Allah beserta kita. Sekalipun ada di dalam padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Dengan tiang awan, saudara, ketika siang hari mereka tidak merasa panas. Dengan tiang api, pada saat malam hari mereka tidak kedinginan, saudara. Bahkan Tuhan memberikan makanan kepada mereka, mana mereka sampai kenyang, sampai berkelimpahan. Artinya Immanuel, Allah bersama dengan mereka. Saudara, Israel ada di padang gurun, disertai oleh Tuhan yang beserta dengan mereka, maka Israel mengalahkan musuh-musuh mereka yang menghadang bangsa ini. Kemenangan mereka diperoleh karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, Immanuel ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara.
Dikatakan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Itu tercatat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, saudara. Dan ayat ini kemudian dikutip oleh Matius bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, ketika kita merenungkan ayat ini luar biasa. Allah beserta dengan kita, Immanuel. Lalu apa yang terjadi ketika Immanuel, Allah berjalan bersama dengan kita? Ada 4 hal yang saya catat, saudara, ketika Immanuel, Allah menyertai kita. Yang pertama, selalu ada jalan keluar di tengah kesulitan ketika Allah beserta kita. Yesaya 8 ayat 23a mencatat, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Artinya adalah bahwa setiap kesulitan kita yang kita alami tidak akan berlangsung terus-menerus, saudara. Setiap kesulitan pasti ada ujungnya. Setiap kesulitan pasti ada masa selesainya. Badai pasti berlalu. Saudaraku, masa sulit, saudara, tidak akan bertahan terus-menerus ketika kita ulet menghadapinya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 di sana mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, perlu kita pahami bahwa penyertaan Tuhan, ya, itu bukan ketiadaan masalah. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita terhindar dari masalah. Kita perhatikan, saudara, waktu Maria melahirkan, ya, Tuhan Yesus, ternyata Maria pun menghadapi masalah. Tidak ada tempat penginapan bagi mereka, saudara. Tetapi Allah Immanuel, Allah beserta kita. Sekalipun Maria menghadapi masalah, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Ada satu tempat diberikan kepada Maria dan bayinya, Yesus, yaitu sekalipun di kandang domba. Sekalipun tidak bermewah-mewah, tetapi Maria dan Yusuf bersyukur karena ada pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, saudara, ketika Herodes akan membunuh bayi Yesus, maka apa yang terjadi? Maria dan Yusuf, saudara, mengungsi, melakukan perjalanan ke Mesir. Ya, bagi saudara yang pernah melakukan perjalanan dari Israel ke Mesir, ini bukan perjalanan main-main, sangat jauh. Tetapi saudara, Maria dan Yusuf membawa bayinya keluar menuju ke Mesir. Ini masalah, saudara. Ya, ini perjalanan yang jauh, saudara. Lalu bagaimana mereka mendapatkan logistiknya? Bagaimana mereka dapat mencukupi dalam perjalanan yang begitu jauh? Ternyata Tuhan mempersiapkannya melalui orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Dengan bekal ini, saudara, maka Maria dan Yusuf membawa bayinya ke Mesir, melakukan perjalanan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, ketika ada di dalam ketekunan, kita menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan, pasti selalu ada jalan keluar. Karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang penting diperlukan adalah keuletan menghadapi masalah itu dan percaya dengan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Selalu ada jalan keluar. Dan yang kedua, saudara, ada sukacita meski dalam kesukaran ketika Allah beserta dengan kita. Yesaya 9 ayat 2 mencatat, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, kesadaran akan Immanuel, bahwa Allah beserta dengan kita akan memberikan satu sukacita. Saudara, seperti halnya Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dan dia menyadari bahwa Allah beserta dengan dia, Immanuel,
Maka sekalipun secara fisik dia ada di dalam penjara, tetapi dia tetap bersuka cita. Dia menaikkan sorak-sorai pujian dan penyembahan. Maka apa yang terjadi, saudara? Ketika ada di dalam tekanan, maka duka cita itu digantikan dengan sukacita. Ada sorak-sorai yang terus menerus. Saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus menyadari hal itu dan dia menuliskan pengalaman-pengalaman rohaninya, pengalaman-pengalaman kehidupannya. Di dalam Filipi 4 ayat 4, saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekalipun ada di dalam tekanan, sekalipun ada di dalam masalah, saudara, ketika kita menyadari Immanuel, Allah bersama dengan kita, maka ada satu sukacita. Saudara, karena Kristus adalah sumber sukacita itu. Yesus, Raja Damai. Natal itu ada di dalam hati kita. Dan dia Immanuel, Allah berserta dengan kita. Dia selalu memberikan sukacita. Saudara, sukacita itu adalah pilihan yang harus kita putuskan. Saudara, ketika kita ada di dalam sukacita, saya percaya saudara kita bisa menghadapi segala persoalan pergumulan dengan tenang. Oh haleluya. Karena dengan sukacita maka wajah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara yang di rumah cobalah tersenyum. Maka saya melihat wajahmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita. Ketika sukacita, saudara, Alkitab mencatat beberapa hal. Ketika kita ada di dalam sukacita, maka sukacita itu memberikan kekuatan kepada kita. Tercatat di dalam Nehemia 8 ayat 11. Nanti saudara catat ayat-ayatnya, nanti saudara membacanya. Ketika kita ada di dalam sukacita, maka kita tidak akan tawar hati. Amsal 24 ayat 10, saudara. Dan sukacita akan menambah kesehatan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Juga sukacita akan mendatangkan berkat. Mazmur 37 ayat 4. Saudara, berhentilah untuk mengomel ketika kita ada di dalam masalah. Berhentilah untuk kita bersungut-sungut ketika kita ada di dalam pergumulan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia akan merubahkan duka cita menjadi sukacita. Yang ketiga, saudaraku, Allah selalu ada dimanapun kita berada ketika Allah beserta dengan kita. Mazmur 139 ayat 8 berkata, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau berada. Oh haleluya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jika aku mendaki ke langit tempat yang tinggi, saudara, Tuhan ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di tempat yang paling rendah, di situ pun Engkau ada. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Tuhan. Artinya Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Oleh sebab itu saudara, Allah Immanuel, Allah berserta dengan kita, hendaklah membuat kita untuk berhati-hati bertindak. Karena apa? Karena Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati. Karena dunia ini semakin hari semakin gelap. Maka kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Maka dimanapun kita berada, saudara, maka kita terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Immanuel, Allah bersama dengan kita, Allah yang memperhatikan kita. Artinya setiap tingkah laku kita, perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Immanuel, Allah beserta kita,
harus membuat kita terus berhati-hati berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Yang keempat, saudara, ada masa depan yang penuh harapan ketika Allah beserta dengan kita. Yesaya 9 ayat 1 mencatat, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Ini berarti seburuk apapun masa lalu kita yang pernah kita alami, Tuhan menyediakan masa depan kita yang cerah bagi mereka yang percaya. Apapun yang ada di dalam masa lalu kita, ketika kita percaya Immanuel, Allah bersama dengan kita, maka ada masa depan yang cerah, saudara. Mungkin ada di antara saudara berkata, kenapa hidup saya selama ini sial? Kenapa di dalam kehidupan saya selama apa yang saya kerjakan kok selalu gagal? Sepertinya tidak ada masa depan. Ingat, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jangan pernah kamu khawatir. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Tidak perlu khawatir, saudara. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Oh, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Jangan pernah khawatir. Apapun yang terjadi di dalam masa lalu kita, sepanjang masa lalu kita percaya bahwa Tuhan sanggup merubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kita tahu di dalam Alkitab ada yang bernama Yabes, yang artinya anak kesengsaraan. Ya, setiap kali ketemu dengan orang ini Yabes yang artinya anak kesengsaraan, artinya itu seperti satu ucapan sumpah kutuk anak kesengsaraan. Tetapi saudara, di dalam tangan Tuhan dirubahkan Yabes dari anak kesengsaraan menjadi anak berkat. Oh, haleluya. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita di dalam satu masa depan yang cerah. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita akan masuk di tahun 2021. Saudara, jangan pernah khawatir. Tuhan bersama-sama dengan kita. Penting kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Immanuel, Allah yang berjalan bersama dengan kita. Saya percaya bahwa ketika Allah berjalan bersama kita, ada masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jangan pernah khawatir. Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu janjinya. Dan janjinya terus akan diberlakukan untuk saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yang diberkati dan percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, boleh angkat tangannya. Jadilah sesuai apa yang kita imani. Dan saya percaya adalah berkat Tuhan sedang menanti kita. Menutup tahun 2020 ini, bersama dengan Yesus kita akan berjalan di tahun 2021 dengan harapan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan membukakan segala jalan kepada kita. Jangan pernah khawatir, ada masa depan yang penuh harapan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah bayi Natal, Yesus Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya.